SMA Negeri 1 Binangun Utara, kelas 11 MIA. Perkenalkan, nama saya Rita Sarian Hudadi. Saya Purisa Putri Baka. Saya Aini Nina. Saya Mahadi Nitya. Saya Rizal. Dan saya Rana. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang sistem respirasi atau pernafasan manusia. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu agar teman-teman mengetahui apa itu bernafas dan sistem pernafasan manusia. Apa saja organ-organ pada sistem pernafasan, bagaimana mekanisme sistem pernafasan, apa saja volume udara respirasi dan faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mengetahui apa saja kelainan-kelainan pada sistem respirasi manusia. Nah, teman-teman tahu tidak? Kalau kita bernafas, rata-rata 12-18 kali pada setiap detiknya. Artinya, dalam satu hari, kita bisa bernafas sebanyak 17.280 kali. Wow, walaupun kelihatannya proses pernafasan kita mudah, akan tetapi yang terjadi di dalam tubuh itu tidak mudah loh. Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rita Sari. Di sini saya akan membahas tentang sistem pernafasan manusia. Nah, manusia adalah makhluk hidup. Nah, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bernafas. Teman-teman tahu tidak apa itu bernafas? Nah, bernafas menurut KBBI adalah udara yang dihirup melalui hidung atau mulut dan dikeluarkan kembali dari paru-paru. Jadi, definisi bernafas adalah aktivitas yang tidak kita sadari dengan proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Gas yang dihirup adalah O2 atau oksigen dan gas yang dikeluarkan adalah CO2 atau karbon dioksida. Nah, sebagai makhluk hidup yang bernafas, manusia memiliki sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu sendiri adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Dan dengan kata lain, sistem pernafasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernafas. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pada sistem pernafasan yang akan dibahas oleh teman saya, Andini Aljinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Andini Aljinda. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Teman-teman tahu tidak apa saja organ-organ pada sistem pernapasan pada manusia? Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Tidak hanya itu, di rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Tenggorokan atau disebut faring merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Pada tenggorokan, organ pernapasan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan atau laring, trankea, dan bronkus. Yang ketiga, laring. Laring yang dikenal sebagai kotak suara adalah penghubung untuk faring dan trankea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Yang keempat, trankea atau batang tenggorokan. Trankea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa, fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trankea. Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh broncholius dan berakhir di alveolus. Dan bronkus berfungsi sebagai jalur udara dari trankea menuju paru-paru. Yang keenam, alveolus.
Paru-paru merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letak benda di rongga dada di atas diafragma. Bentuknya mirip seperti spons dan terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Teman-teman, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Purisa Putri Baka dan Rita Sari. Nah, sebelum kita membahas mekanisme sistem pernafasan, ada baiknya nih kita mengetahui 2 tahap respirasi manusia, yaitu yang pertama, respirasi luar atau eksternal, dan yang kedua, respirasi dalam atau internal. Teman-teman tahu tidak apa respirasi luar dan respirasi dalam itu? Nah, respirasi luar atau eksternal adalah pertukaran O2 atau oksigen dari udara dalam alveolus dengan CO2 atau karbon dioksida dalam kapiler darah. Sedangkan pernafasan dalam atau internal adalah pertukaran O2 atau oksigen dari aliran darah dengan CO2 atau karbon dioksida dari sel-sel jaringan tubuh. Nah, teman-teman kan sudah mengetahui apa itu respirasi atau bernapas dan organ-organ apa saja yang terlibat dalam respirasi atau bernapas. Nah, sekarang saya akan membahas tentang mekanisme sistem respirasi pada manusia. Mekanisme sistem respirasi pada manusia dimulai dari gas oksigen masuk ke dalam hidung. Di dalam hidung terdapat selaput lendir dan rambut halus. Rambut halus berfungsi dalam menyaring udara, kotoran, bakteri, dan penyakit. Sedangkan selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke dalam paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Nah, selanjutnya oksigen akan masuk ke dalam tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat faring, laring, dan trakea. Ketika udara dihembuskan melalui faring, pita suara akan bergetar dan laring akan mengeluarkan suara. Pada dinding dalam trakea terdapat selaput lendir dan rambut halus yang selalu bergetar. Selaput lendir dan rambut halus tersebut berfungsi untuk menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, teman-teman tahu tidak? Peristiwa terbedah merupakan gerak refleks dan epifizis untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang akan masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi, teman-teman, kita tidak boleh berbicara pada saat makan ya, agar makanan tidak salah masuk. Lanjut, trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Di ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Melalui bronkus, gas oksigen disalurkan ke bronkiolius sehingga sampai ke alveolus. Alveolus mempunyai pembuluh darah di mana terjadi pertukaran darah atau difusi gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, teman-teman, berdasarkan jenis otot yang berperan aktif, respirasi manusia dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama respirasi dada atau pernapasan dada, dan yang kedua respirasi perut atau pernapasan perut. Teman-teman tahu tidak bagaimana pernapasan dada dan perut itu? Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antarusuk atau interkostal. Pengambilan udara atau inspirasi pada pernafasan dada terjadi apabila otot antara tulang rusuk luar berkontraksi. Maka tulang-tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Sedangkan pengeluaran udara atau ekspirasi pada pernafasan dada terjadi apabila otot antar tulang rusuk luar berelaksasi. Maka tulang-tulang rusuk kembali kepada posisi semula sehingga volume rongga dada mengecil. Sementara itu, pernapasan perut terjadi karena gerakan otot-otot diafragma
yaitu sekat antara rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara pada respirasi perut atau pernafasan perut terjadi apabila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma mendatar. Hal tersebut yang menyebabkan volume rongga dada membesar dan tekanan udara di dalamnya mengecil. Sedangkan pengeluaran udara atau ekspirasi pada pernafasan perut atau respirasi perut terjadi apabila otot diafragma berelaksasi. Diafragma akan cekung ke arah rongga dada sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam rongga dada meningkat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ronaldi Dan saya Mahadi Aditya. Di sini kami akan membahas tentang volume udara respirasi dan faktor-faktor yang memengaruhi. Hai teman-teman, saya Ronaldi. Di sini saya akan membahas materi tentang volume udara respirasi. Volume udara respirasi adalah jumlah udara respirasi yang keluar masuk melalui sistem respirasi. Volume udara respirasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut. A. Volume tidak, yaitu volume udara respirasi biasa, besarnya kurang lebih 500 cc atau 500 ml. Volume cadangan respirasi, atau bisa disebut inspiratory volume atau udara komplementer, yaitu udara yang masih dapat dihembuskan secara maksimal ke paru-paru dalam melakukan inspirasi biasa, besarnya kurang lebih 1.500 atau 1.500 ml. Udara komplementer terjadi apabila diafragma, otot-otot antar tulang terusuk, dan otot-otot inspiratori tambahan dari konsentrasi secara maksimal. C. Volume cadangan ekspirasi, atau bisa disebut expiratory reserve volume atau udara suplementer, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa, besarnya kurang lebih 1.500 atau 1.500 ml. D. Volume sisa atau volume residu, atau bisa disebut residual volume, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal, besarnya kurang lebih 1.000 cc atau 1.000 ml. Volume residu yang dapat diukur secara langsung dengan spirometer karena volume residu tidak dikeluarkan dari paru-paru. Kapasitas vital, atau bisa disebut vital capacity, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal, besarnya kurang lebih 3.500 atau 3.500 ml. Kapasitas vital merupakan jumlah dari volume tidak ditambah volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi. F. Volume total paru-paru, atau bisa disebut total volume, yaitu volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru semaksimal mungkin, besarnya kurang lebih 4.500 atau 4.500 ml. Volume total paru-paru merupakan jumlah dari volume residu ditambah kapasitas vital. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang memengaruhi volume udara respirasi yang akan dibahas oleh teman saya Mahadi Aditya. Teman-teman, saya Mahadi Aditya. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi volume udara respirasi. Volume udara respirasi setiap orang itu berbeda-beda. Hal ini disebabkan volume paru-paru setiap orang juga berbeda-beda. Volume udara paru-paru dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik, kondisi lingkungan, aktivitas tubuh, berat badan, usia, dan jenis kelamin. Frekuensi respirasi setiap orang juga berbeda-beda. Pada umumnya, manusia mampu bernapas antara 15 sampai 18 kali setiap menit. Frekuensi respirasi manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatan tubuh. Halo teman-teman, nama saya Rizal. Saya akan
karinogenik yang masuk ke tubuh. Adapun kelainan dan penyakit yang menyerang sistem respirasi yaitu kebiasaan merokok. Selain itu, adapun diakibatkan infeksi patogen, polusi udara, dan ketidaknormalan organ respirasi. Adapun gangguan pada sistem pernapasan atau respirasi yaitu dari adalah radang pada daerah laring dan kanker laring dari menyerang laki-laki di atas 50 tahun. 2. Pneumonia adalah radang di alveoli akibat bakteri atau virus karena alveoli akan terisi cairan limfa. 3. Emfisema adalah kelainan berupa perluasan alveoli secara berlebihan hingga mengembungkan paru-paru. 4. Asma adalah gangguan pernapasan dengan gejala susah bernapas, bunyi mendesak, dan batuk yang disebabkan alergi atau penyakit menurun. 5. Bronkitis adalah peradangan pada kanker pada trakea dan bronkus sehingga dapat menyebabkan demam dan batuk. 6. Asfiksi adalah gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan ataupun gangguan penggunaan oksigen oleh jaringan. 7. Tuberkulosis atau bisa disebut TBC adalah timbulnya buntil pada alveolus akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Agar kita dapat terhindar dari gangguan-gangguan tersebut, kita perlu menerapkan pola hidup sehat, yaitu yang pertama, mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan dan klorofil. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, hindari mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang keempat, atau yang terakhir, tidak mengkonsumsi narkoba dan tidak merokok. Nah, teman-teman, sekian dari video pembahasan